Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas peristiwa 15 Januari 1974 atau Malari, Malapetaka 15 Januari yang bersumber dari buku Sejarah Nasional 6 karya Marwati Junud Pusponegoro dan kawan-kawan. 15 Januari 1974, menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakui Tanaka, di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa, disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, pusat perbelanjaan yang megah, gedung Toyota Astra, sejumlah toko milik pedagang Cina di Jalan Hayamuruk, Gajah Mada, Glodok, Pancoran, Jalan Sudirman, dan Cempaka Putih terbakar habis karena aksi tersebut. Geger Jakarta ini mengejutkan jajaran aparat keamanan dan pemerintah. Karena itu diberi julukan Malapetaka 15 Januari yang populer dengan Malari. Peristiwa demonstrasi mahasiswa ini dilatar belakangi oleh keprihatinan mahasiswa hampir di semua kampus. Pada akhir Repulita 1, mahasiswa mensinyalir terjadi penyelewengan program pembangunan nasional yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan ekonomi yang cenderung memberikan privilege kepada investor Jepang dinilai merugikan rakyat, apalagi para investor dan orang-orang Jepang yang bekerja di Indonesia berperilaku arogan. Kasus korupsi Badan Urusan Logistik atau Bulog yang melahirkan cukongisme diseret secara tajam oleh mahasiswa. Rekanan pada badan ini sebagian besar adalah orang-orang keturunan Cina yang dijuluki cukong yang mendominasi distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat. Di bidang politik, pemerintah tidak membuka saluran aspirasi masyarakat karena gaya kepemimpinan yang top-down. Beberapa sebab keresahan mahasiswa dan masyarakat adalah: pertama, adanya tulisan-tulisan dalam Harian Nusantara yang mengulas tentang cukongisme, mengulas mereka yang kaya dan pengaruhnya terhadap kekuasaan. Koran ini kemudian dilarang terbit. Kedua, merembesnya ideologi New Left dan gerakan mahasiswa New Left atau Kiri Baru yang anti-establishment. Obsesinya untuk menjamin pemimpin bersih dan berwibawa. Mereka ingin paling tidak 25% kelompok partai sebagai oposisi. Ketiga, pada bulan September 1973, Jenderal Sumitro mencetuskan gagasan tentang komunikasi dua arah dan pola kepemimpinan baru. Kedua gagasan ini mendapat sambutan dari kalangan aktivis mahasiswa dengan pemahamannya sendiri, yang kemudian meledak menjadi isu politik besar. Keprihatinan generasi muda ini melahirkan aksi kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Hampir semua kampus melakukan aksi kritik yang dikemas dalam bentuk diskusi, seminar, dan pertemuan informal di kampus, yang memuncak menjadi pernyataan sikap dalam bentuk unjuk rasa, pemasangan poster, serta penyebaran pamflet dan brosur. Aksi-aksi mahasiswa ini dimulai sejak bulan September 1973. Pada Oktober 1973, 11 orang delegasi mahasiswa ITB mendatangi pimpinan DPR yang diterima oleh Ketua Komisi 9 Jamal Ali. Mereka menyatakan anti-Kop Kamtib dan menyampaikan surat terbuka kepada wakil rakyat. Surat delegasi mahasiswa ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Mahasiswa ITB, Muslim Tampu Bolon, Komarudin, Ahmad Fuad, Tahir Mujahid, dan Hindrajat. Mahasiswa UI pun ikut bergerak menjelang hari peringatan Sumpah Pemuda 1973. Pada 24 Oktober, panel diskusi yang diadakan di Gedung Balai Budaya Jakarta mengeluarkan petisi 24 Oktober 1973 yang antara lain berisi peringatan kepada pemerintah agar meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun strategi baru yang di dalamnya terdapat keseimbangan di bidang politik, sosial, ekonomi, serta anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.
Dalam menanggapi aksi-aksi mahasiswa ini yang disebut sebagai keresahan kampus, Presiden Soeharto memerintahkan Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro untuk melakukan safari ke kampus-kampus guna meredam aksi-aksi mahasiswa yang semakin meningkat dan menanggapi opini yang negatif terhadap pemerintah. Jenderal Sumitro melayani semua pertanyaan mahasiswa. Pertanyaan mahasiswa yang antara lain berkenaan dengan status Kopkamtib, dan mahasiswa menuntut agar Kopkamtib dibubarkan. Salah seorang mahasiswa IAIN, Selamat Effendi, menanyakan dialog-dialog yang dilakukan oleh Pangkopkamtib, apakah karena pemerintah takut akan terjadi revolusi sosial seperti yang terjadi di Muang Thai. Jawaban Jenderal Sumitro tidak memuaskan mahasiswa yang tidak bergabung dalam Dewan Mahasiswa. Mereka menamakan diri mahasiswa gelandangan atau mahasiswa jalanan yang ditokohi oleh Anhar Gonggong. Menurut kelompok ini, Dewan Mahasiswa tidak dapat diharapkan mampu menyalurkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Jenderal Sumitro berjanji akan berdialog secara khusus dengan kelompok ini. 2 November 1973, Pangkopkamtib berdialog dengan mahasiswa se-Jawa Barat di gedung PIAI Bandung yang dihadiri oleh mahasiswa ITB, Unpad, IKIP, UNP, dan Unisba. Dialog berlangsung selama 6 jam. Dewan Mahasiswa ITB menyampaikan memorandum yang ditandatangani oleh 8 orang pimpinan Dewan. Pada berbagai kesempatan, Jenderal Sumitro mencetuskan mengenai konsepsinya tentang komunikasi dua arah dan pola kepemimpinan baru, yaitu kepemimpinan yang memupuk kepemimpinan nasional secara utuh. Menginjak bulan Desember 1973, aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat. Sasarannya antara lain Kedutaan Besar Jepang di Jalan Tamrin. Mahasiswa Fakultas Hukum UI menyerahkan memorandum yang berjudul Mahasiswa Menuntut. Memorandum mahasiswa menggugat juga disampaikan kepada pejabat Departemen Luar Negeri. Aksi menyerahkan memorandum kepada pejabat pemerintah menjadi model aksi di samping demonstrasi. Di tengah maraknya demonstrasi mahasiswa, Dr. Andes J.P. Prong, Ketua IGGI, menambah panasnya situasi. Kedatangan Prong di samping melakukan pertemuan dengan para pejabat Indonesia, baik eksekutif maupun legislatif, serta tokoh-tokoh masyarakat. Mahasiswa menilai sikap Prong sangat arogan dan kolonial. Dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, terjadi dialog yang terkesan bersikap sebagai tuan besar, semakin membangkitkan kebencian mahasiswa terhadap bantuan asing. (1 Desember 1973), karena aksi-aksi mahasiswa yang semakin meningkat, Pelaksana Khusus Panglima Kopkamtib Daerah Jakarta Raya, Laksusda Jaya, menyerukan agar mahasiswa menghentikan gerakan-gerakannya. Sejak pengumuman seruan itu, mahasiswa yang melakukan aksi semakin nekat. Aksi coret-coret dilakukan di berbagai tempat di Jakarta. Di samping aksi mahasiswa, beberapa cendekiawan antara lain Mukhtar Lubis, Dorojatun Kuncoro Yakti, Suhadi, Mangku Suwondo, dan Maruli Panggabean mengadakan diskusi dengan tema untung rugi modal asing yang mendukung tema gerakan mahasiswa. 18 Desember 1973, mahasiswa UI menggelar pernyataan kebulatan tekad untuk memperjuangkan perombakan keadaan ke arah kehidupan kenegaraan secara menyeluruh yang ditandatangani oleh Hariman Siregar dan Judil Heri. 24 Desember 1973, aksi mahasiswa bertambah kompak dan solid. Lebih kurang 200 mahasiswa yang mewakili 12 Dewan Mahasiswa berangkat dari kampus UI Salemba bergerak menuju Binagraha dan Cendana.
dengan maksud ingin berdialog dengan Presiden Soeharto. Hanya 12 orang yang diterima petugas Binagraha, yaitu para ketua Dewan Mahasiswa. Januari 1974, Presiden Soeharto mengadakan dialog dengan mahasiswa selama 2 jam. Pada kesempatan itu, para ketua Dewan Mahasiswa menyerahkan memorandum tuntutan mahasiswa. Kita jalankan, tapi jangan sampai merusak seperti yang saudara-saudara lihat. Untung tidak terjadi apa-apa. Begitu juga penurunan bendera itu, bendera saudara tidak saudara diturunkan dan jangan turunkan bendera orang asing. Kita tidak mau melihat bendera kita diturunkan dan jangan kita berbuat yang sama kepada orang asing. Kita adalah bangsa Indonesia yang tahu menghargai. Januari 1974, sekalipun telah bertemu dengan Presiden Soeharto, sentimen anti modal asing semakin menguat. Sejumlah mahasiswa berkumpul di kampus UKI Jalan Diponegoro melakukan apel siaga dengan membakar 2 patung kertas yang diberi nama Imperialis Ekonomi Jepang dan Anjing Tokyo, serta menggelar poster-poster yang bernada anti-Jepang. 14 Januari 1974, Perdana Menteri Kakui Tanaka tiba di Jakarta. Para mahasiswa menyambutnya dengan memblokade jalan keluar Bandar Udara Kemayoran. Pada keesokan harinya, terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran lewat Jalan Tamrin menuju arah istana. Panglima Kopkamtib yang mendapat laporan adanya demonstrasi bergegas mencegat mereka di bundaran air mancur di depan Bank Indonesia agar tidak memasuki kawasan di sekitar Monumen Nasional yang harus steril dari gangguan keamanan dan kerusuhan. Demonstrasi mahasiswa berhasil ditahan oleh Jenderal Sumitro. Saya sebagai Menteri Luar Negeri menjamin keamanan dari orang-orang asing. Jadi oleh karena itu, adik-adik, biarpun dengan hati yang marah, dengan hati tidak puas, tapi ingat, kita harus melindungi semua hak-hak orang asing yang ada di negeri kita. Sekali lagi, bahwa perwakilan asing yang ada di sini adalah tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Demonstran kemudian berbalik arah. Berkaitan dengan peristiwa ini, beberapa orang ditahan, antara lain Hariman Siregar, Marsilam Simanjuntak, Doro Jatun Kuncoro Jakti, Fahmi Idris, Imam Waluyo, dan HJC Prinsem. Selain itu, berkaitan dengan peristiwa ini pula, Pangkopkamtib Jenderal Sumitro mengundurkan diri dan pejabat Panglima Kopkamtib diambil kembali oleh Presiden Soeharto. Laksamana Sudomo yang semula menjadi wakil Panglima ditunjuk sebagai Kepala Staf Kopkamtib. Kita jalankan, tapi jangan sampai merusak seperti yang saudara-saudara lihat. Untung tidak terjadi apa-apa. Begitu juga penurunan bendera itu, bendera saudara tidak saudara diturunkan dan jangan turunkan bendera orang asing. Kita tidak mau melihat bendera kita diturunkan dan jangan kita berbuat yang sama kepada orang asing. Kita adalah bangsa Indonesia yang tahu menghargai. Sekian dari kami, Seni Perang. Agar lebih semangat, video ini bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam seni perang.